Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, beberapa muslim di video berikut tanya jawab terhadap Agatha tentang iman kekristenan, dan ada dari mereka mengatakan bahwa Yesus tidak layak jadi Tuhan, agama Islam menyempurnakan agama Kristen, dan beberapa hal lainnya mereka sampaikan. Tetapi luar biasanya Agatha menjawab mereka dengan jawaban yang cerdas, tentu jawaban yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita simak, setelahnya kita berkomentar di kolom komentar, dan mari kita mendukung Apologet Kristen dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like dan mari kita simak videonya. Semua kalian menganggap kami ini tidak sempurna dan menganggap bahwa Tuhan kami ini sama dengan Tuhan kalian. Inilah yang membuat adanya perpecahan, tidak toleransi. Kenapa? Karena kalian sewenang-wenang, seenak jidat kalian mengatakan agama kami menyempurnakan agama orang lain. Itu nggak boleh. Begini. Karena kitabmu pun, Pak, yang disempurnakan itu adalah agama Islam. Tidak pernah ada klaim di dalam kitab Anda menyempurnakan kitab kami, apalagi menyempurnakan agama kami. Menurut saya, apakah Yesus itu memenuhi syarat sebagai Tuhan? Di antaranya berdiri sendiri, tidak dilahirkan, dan juga mencipta makhluk. Tidak Ini tidur, gimana nih? tidak lapar. Menurut saya, begitu. Anda nanya apa gimana nih? Coba Ya, pertanyaan. menurut saya, ya, menurut saya Yesus itu tidak memenuhi syarat sebagai Tuhan. Bagaimana Anda bisa menolak pernyataan saya? Terima kasih, Kak Agatha. Oke, apakah Allahmu juga memenuhi syarat sebagai Tuhan? Memenuhi syarat, mencipta Bisakah dia berdiri sendiri? mencipta setan dan menyuruh bersujud kepada Adam. Oke. Tetapi- Apakah Betul, Oke, gitu. it's okay. Apakah Allahmu ini bisa dikenal orang tanpa nabi, tanpa malaikat, tanpa siapapun? Silakan, apakah dia bisa dikenal oleh satu manusia di dunia ini tanpa nabi, tanpa malaikat? Dia datang sendiri memperkenalkan dirinya? Apakah juga Yesus itu dikenal tanpa adanya penyaliban yang Tuhanmu itu tidak memenuhi standar juga, karena dia butuh malaikat. Sementara Tuhan Yesus, saya Tuhan di pastikan atas dia mengatakan- sabar. Saya pastikan Tuhan Yesus itu datang kepada nabi sendiri. Dia datang sendiri kepada semua para nabi. Kan dia datang kepada seluruh bangsa Israel. Dia berdiri sendiri. Gimana dengan Allahmu? Siang, Mbak. Selamat siang, hahaha, Pret. Namamu agak lain ya, hahaha, Pret. Gitu. Silakan, Pak, haha. Saya ingin bertanya, Mbak. Silakan. Kira-kira kalau dalam Alkitab yang bisa menyebutkan, yang bisa menyatakan bahwa Yesus Tuhan itu ada nggak? Ada, Pak. Akulah Tuhanku, maka sembahlah. Akulah Hmm, Tuhanmu, maka sembahlah aku. Akulah Tuhan, yang bisa menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan ada nggak? kayak persis yang kayak Bapak bilang nggak ada, Pak. Nggak ada. Hmm. Berarti bukan Tuhan dong. Oke. Kalau bisa Fir'aun menyatakan- pernah nggak, Pak, mengaku Tuhan dan minta disembah? Ya itu Tuhan, memang dia bukan Tuhan, tapi Enggak, saya dia tanya, mengaku Fir'aun Tuhan. pernah nggak mengatakan dirinya Tuhan, sembahlah aku? Pernah nggak? Tapi dia mengaku Tuhan. Iya, Iya, Tuhan. sama. Fir'aun mengaku Oke, Tuhan. oke. Fir'aun mengaku Tuhan ya, betul? Ya. Oke, sekarang saya tanya, Allahmu pernah mengaku Tuhan, sembahlah aku? Iya. Gini, Pak, sekarang saya tanya Anda manusia pernah nggak mengaku manusia? Iya, pernah saya mengaku manusia. Nggak akan ada orang mengatakan, hai saya manusia, karena manusia udah pasti tahu. Atau Anda memperkenalkan kepada babi, saya manusia, nggak akan ngerti, Pak. Sejatinya manusia tidak pernah memperkenalkan dia manusia, tapi memperkenalkan namanya. Baru istilahnya begini, Mbak. Kalau kita tahu bahwa Yesus itu Tuhan, dari mana kita tahu dia Tuhan? Sedangkan Kuasanya. dia tidak mengaku- sedangkan Kuasanya. dia tidak mengaku dia Tuhan. Oke, kuasanya itu membuktikan dia adalah Tuhan. Kalau dia mengaku Kira-kira Tuhan, dari kuasanya apa, Mbak? Kira-kira dari kuasa apa? oke, yang bisa? menghidupkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Membuat mata bagi orang buta. Ya, jadi kalau kamu tanya, adakah Yesus mengaku dirinya Tuhan? Banyak. Tapi tidak secara letterlek, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kenapa? Karena orang Yahudi saat itu bukan orang Indonesia yang goblok. Yang butuh letterlek mengaku, akulah Tuhan, sembahlah aku. Yesus berkali-kali mengaku dia adalah Allah. Ya, ketika dia mengatakan akulah yang awal dan yang akhir, dia sedang mengakui dirinya Tuhan.
Tapi dia tidak secara gamblang mengatakannya. Tetapi orang-orang yang berotak pasti mengerti pengakuan Yesus. Ketika Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku ada. Itu dia sudah mengakui dirinya Tuhan. Lalu dia mengampuni dosa. Pergilah, dosamu sudah diampuni. Ketika ada orang lumpuh, disembuhkan oleh dia, dia sedang mengaku Tuhan. Jadi Yesus itu kalau hanya sekedar mengaku dirinya adalah yang ilahi, itu banyak. Tetapi secara letterlek, akulah Tuhan sembahlah aku, ya itu sesuai dengan keinginanmu, pasti tidak ada. Nanti dia jadinya sama kayak Fir'aun. Kalau ini Mbak, bukan Mbak mengatakan bahwa dari pembuktian kekuasaan beliau maka beliau menyatakan Tuhan, kira-kira begitu. Iya dong, karena ketuhanan itu harus dibuktikan, bukan hanya Iya. diomongin. Iya. Oke, Kalau kira-kira dilihat Allahmu dari pernah membuktikan Nabi dirinya juga, Tuhan? ada berapa nabi yang bisa menghidupkan Sekarang saya tanya, mati? apakah Allahmu pernah membuktikan dirinya Tuhan? Coba, Dalam pernah nggak pembuktian Allahmu begini, membuktikan dirinya Tuhan? Buktiin dulu. Karena begini Mbak. Iya, saya jelaskan. Karena dia bukan makhluk, maka dia tidak bisa menampakkan diri. Berarti Beda kan nggak dengan- bisa dong. Bukan. Sudah tidak mampu dong. Bukan tidak bisa karena dia bukan makhluk. Lah kalau dia Dia bukan tidak serupa makhluk, dengan bisa dengan- nggak dia menampakkan dirinya kepada makhluk? Dia tidak bisa menampakkan Jangan macet, diri, Pak, Mbak. jangan Kalau macet, dia Pak. bisa, kalau Dengarkan dia menampakkan diri, Dengarkan saya kalau baik-baik ya. Tuhan kami, Oke. Islam itu, ini Muslim itu, maka It's ketika okay. Tuhan kami menampakkan diri, maka hancurlah dunia It's ini. okay Hancurlah kalau dunia ini. dia tidak makhluk. It's okay kalau dia tidak makhluk. Tetapi apakah dia sanggup menampakkan dirinya kepada makhluk? Kalau dia menampakkan, maka hancurlah dunia ini, Mbak. Oke, silakan Anda baca Dia An-Naml tidak ayat serupa 7. dengan apapun. Silakan Anda baca An-Naml ayat 7 sampai 9. Di situ Allah mau menampakkan diri kok kepada Musa. Menampakkan diri. Sabar, Coba lihat sabar. Belum lagi Al-Qasas. Anda baca dulu Quran Anda. Anda bisa juga baca di Al-Qasas ya. Anda bisa baca di An-Naml ayat 7 sampai 9. Allah mau menampakkan diri kepada Musa. Tapi yang menjadi concern saya, pernah nggak Allahmu itu bisa menampakkan diri kepada Muhammad? Itu dulu. Jangan macet. Pret. Silakan. Pret. Nah, karena abis hahaha, pret. Silakan, Pak. Pret. Nah, silakan, Pak. Pret. Silakan. Dibuka mute-nya, Pak. Ya, Anda belum baca kitab Anda. Di Al-Qasas menampakkan diri sebagai apa? Di An-Naml dia menampakkan diri sebagai apa? Silakan. Nama ayat An-Naml ayat 7 sampai 9. Aduh, teman-teman, sorry ya. Ini akun saya kena banned. Aduh. Tolong teman-teman ya. Agak-agak ya. Astaga, oke, silakan Iva. Iya, terima kasih ya Kak Agatha. Saya Ada yang mau bertanya. ditanya, silakan. Ya, ada. Menurut saya, apakah Yesus itu memenuhi syarat sebagai Tuhan? Di antaranya berdiri sendiri, tidak dilahirkan, dan juga mencipta makhluk. Tidak Ini tidur, gimana nih? tidak Menurut lapar. saya, begitu. Anda nanya apa gimana nih? Coba Ya, benerin dulu pertanyaannya. menurut saya, ya, menurut saya Yesus itu tidak memenuhi syarat sebagai Tuhan. Bagaimana Anda bisa menolak pernyataan saya? Terima kasih Kak Agatha. Oke, apakah Allahmu juga memenuhi syarat sebagai Tuhan? Memenuhi syarat, mencipta Bisakah setan, dia berdiri sendiri? mencipta setan dan menyuruh bersujud kepada Adam. Oke. Tetapi- Apakah
Betul, Oke, gitu. it's okay, it's okay. Apakah Allahmu ini bisa dikenal orang tanpa nabi, tanpa malaikat, tanpa siapapun? Silakan, apakah dia bisa dikenal oleh satu manusia di dunia ini tanpa nabi, tanpa malaikat? Dia datang sendiri memperkenalkan dirinya. Apakah juga Yesus itu dikenal tanpa adanya penyaliban yang Tuhanmu itu tidak memenuhi standar juga, karena dia butuh malaikat. Sementara Tuhan Yesus, saya Tuhan di pastikan atas dia mengatakan- sabar. Saya pastikan Tuhan Yesus itu datang kepada nabi sendiri. Dia datang sendiri kepada semua para nabi. Kan dia datang kepada seluruh bangsa Israel. Dia berdiri sendiri. Gimana dengan Allahmu? Gimana Iva? Apakah kamu bisa mengenal Allah tanpa Muhammad? bisa adanya semesta ini? Adanya Apakah semesta kamu ini mengenal tercipta. namanya Allah? Mengenal semenjak saya belum lahir. Saya sudah ada di surga dan dijanjikan sebelum lahir ke dunia. Oke. Saya Kalau kamu berhadapan langsung mengatakan dengan melalui nyawa alam saya. semesta, baik. Kalau kamu mengatakan melalui alam semesta, abad keempat siapa yang sudah mengenal Allah dan menyembah Allah? Bahkan sebelum abad 1 Jangan, Allah abad sudah keempat ada, aja dulu. sudah ada, yaitu mempunyai Adam sampai Muhammad Oke. menjadi Anda nabi dan tahu Adam rasul. dari mana? Dari Quran. Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Artinya Allahmu tidak bisa berdiri tanpa Quran. Coba jangan dulu pakai buku. Biasakan Allahmu sendiri memperkenalkan dirinya. Ini justru menjatuhkan standar Allahmu. Kalau kamu pakai Quran. Ya, jangan pakai Quran karena Allah berdiri sendiri. Jangan pakai buku. Ya, coba. Siapa yang sudah mengenal Allah tanpa Quran? Jangan pakai Quran, jangan pakai Nabi Muhammad, jangan pakai Jibril. Siapa yang sudah mengenal Allahmu? Kamu belum memikirkan ini. Standar Allahmu. Bisakah dia berdiri tanpa Quran? Coba kamu kenalkan dia tanpa Quran, tanpa Muhammad, tanpa Jibril. Silakan. Bisa. Adam adalah manusia yang mengenal Allah pertama kali. Kamu tahu Adam dari mana kalau nggak dari Quran? Jangan bawa orang-orang di Quran. Lah kamu mengenal Yesus dari mana? Kalau tanpa kitab-kitab Injil, Yesus Bible itu sendiri datang kepada para rasul. Saya tidak butuh Injil untuk mengenal Yesus. Saya kasih tahu, orang Kristen tanpa Injil, sudah banyak orang Kristen di abad 1 tanpa Injil. Karena Yesus itu sendiri adalah Injil itu. Ini standarnya Oten. Ini kitab kami ini baru Justru- ada ini di abad keempat. Justru Makanya Nabi Isa tak- diturunkan di Nah. tengah-tengah. Injil kami ini ya kanon kayak gini abad keempat, tapi orang Kristennya udah banyak. Ya, kenapa? Karena kami kitab dan sebagainya kepada Adam. sekarang Kemudian saya tanya, menurunkan Zabur kepada Nabi perkenalkan Musa, Allahmu Isa, tanpa dan Quran. Taurat. Perkenalkan Allahmu tanpa Quran, silakan. Ada di Nabi Musa, di Taurat, Zabur, dan Injil, di Jangan Nabi-Nabi pakai sebelumnya. Taurat, Allahmu berdiri. Saya kan berada di umat Muhammad. Jangan pakai kitabnya Yahudi. Jangan pakai kitabnya Daud. Saya bilang jangan pakai apa-apa. Suruh dia sendiri. Suruh dia sendiri memperkenalkan dirinya saya. Jangan pakai kitab orang. Ini nggak pakai Quran malah pakai kitab orang. Suruh Allahmu sendiri memperkenalkan dirinya. Silakan. Gak bisa berdiri sendiri. Terima wahyu di Gua Hiro. Gimana sih? Itu Iya, dari Nabi kamu Musa, gimana Nabi mengenal Allah. Allah? Itu juga dari kitab, sayang. Jangan pakai kitab. Kamu harus kenal dia sendiri langsung. Kalau memang dia berdiri sendiri. Ini pertanyaan saya dari lama. Bisakah Tuhanmu tanpa nabi, tanpa malaikat, tanpa buku? Kalau Tuhan saya itu tanpa buku. Dia sudah dikenal. Apa buktinya tanpa buku? Apa Ya buktinya tanpa iya. buku? Semua nabi, semua rasul, Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengenal Yesus karena Yesus itu datang sendiri. Wah, nggak ada. Itu nih, adalah saya rasul kasih tahu. Saya kasih tahu. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu nggak ada. Tapi mereka udah kenal Tuhan kami. Paulus, Matius, Lukas, ya. itu Romawi. Kau harus pikirkan dulu, Iva. Bisa nggak Allahmu, kamu renungkan. Bisa nggak Itu Allahmu itu dikenal? Ya, saya kasih tahu. Romawi, loh.
Allahmu itu dikenal di dalam kitabmu. Tanpa kitabmu, dengar, tanpa Muhammad, Allahmu itu nggak dikenal, sayang. Besutan Ya, gitu ya Iva ya. Kenali dulu Allahmu itu tanpa buku. Itu standarnya. Yesus itu tidak butuh buku. Ya, ketika dia bertemu kepada Musa, itu belum ada kitab. Nggak ada kitab sama sekali. Ini, kanon ini ada di abad 4. Tapi otennya udah ada selama 4 abad. Terbukti. Jangan, kamu tahu Goa itu dari mana? Hah? Nah, ini standarmu. Kamu renungkan dulu ya, Dek ya. Kamu nggak menangkap. Gini ya, Iva. Pelan-pelan bicara sama saya udah bilang, saya udah turunkan standar saya. Ya. Yang tadi mati kutu, mati gaya, retak ginjalnya. Ketika dia mengatakan kuasa Tuhannya itu bisa mencabut nyawa. Selesai, kalah sama ular kobra. Nah, standar Tuhannya yang tadi itu kalah sama truk gandeng. Nah, gitu. Sama teloris juga kalah, ya kan? Sekarang standarnya adalah buktikan Allahmu itu berdiri sendiri dengan cara dia memperkenalkan dirinya, nggak pakai embel-embel lain, nggak pakai buku, nggak pakai kitab-kitab terdahulu, nggak pakai nabi, nggak pakai malaikat. Kalau Tuhan Yesus sudah pasti dikenal bangsa Israel tanpa buku. Kak, aku boleh Grey? Silakan. Gitu. Jadi kalian itu pakai standar siapa? Mana Grey? Silakan Grey. Oke. Gitu ya. Jangan bawa buku. Ini pertanyaan saya dari dulu. Tanpa kitabmu bisa nggak dia dikenal? Oke, silakan Gracia Indri. Halo. Halo, Gracia Indri. Ya, halo. Ya, halo. Silakan Grey. Yang mau ditanya Grey? Bentar, sinyal aku jelas. Suara aku jelas gak? Jelas. Aman. Oke, jadi sebelumnya aku tuh muslim. Cuman sampai sekarang masih kedengaran jelas gak, maaf? Jelas. Ada, jelas Grey. Silakan. Nah, jadi sebelumnya aku tuh muslim. Cuman bulan 3 nanti aku tuh mau baptis. Nah, cuman aku tuh emang sering nonton live kayak gini, debat agama. Cuman tadi ada yang ngebuat iman aku tuh goyah terkait baptisan nanti. Jadi aku bimbang apa aku harus baptis atau gimana. Jadi satu pertanyaan tadi yang aku bingungin. Jadi konsep Tritunggal itu ada nggak di dalam Alkitab? Itu aja sih, Kak. Ada banyak. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Kejadian 1 ayat 26-27. Mazmur 33 ayat 4. Mazmur 33 ayat 6. Mazmur 33 Ayub 33 ayat 4. Yohanes 8 ayat 42 dan Yohanes 15 ayat 26, 1 Yohanes 5 ayat 7. Banyak sekali ayat Tritunggal itu yang membuktikan bahwa Bapa itu memiliki firman dan roh. Itu ayatnya. Terlalu banyak. Maaf Kak, tadi apa satu ayat Kak, maaf tadi. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, ada Allah, ada roh Allah, ada firman-Nya Allah. Gitu. Sejak dari pertama Alkitab, Kejadian itu sudah Tritunggal. Oke. Nyampe Grey. Oke, satu lagi Kak. Oke, silakan. Jadi sebelumnya saya mau nanya, kakak ini Kristen apa? Ortodoks.
Silakan Grey. Jadi sebelumnya kakak ini maaf tadi agamanya Kristen apa? Kristen Ortodoks. Kenapa Grey? Jadi yang di apa namanya? Yang mendirikan apa ya? Reform Injil itu kan siapa ya namanya? Calvinis. Yang pokoknya yang mendirikan Reform Injil itu yang bukan yang pendiri Reform Injil. Saya nggak tahu, tapi saya percaya gereja yang Tunggu didirikan sebentar, saya Yesus. cari dulu. Tunggu sebentar Kak, saya searching dulu. Iya, itu namanya Calvinis. Gereja Reform. Apa? Stephen Tong. Ya, benar. Jadi pendiri Reform Injil Stephen Tong itu kan dia pernah bilang kalau apa namanya? Bahasa roh itu tidak ada. Sementara kan saya ini kan bulan Maret nanti saya tuh baptis di gereja Mawar Sharon. Jadi menurut kakak gimana terkait bahasa roh? Seperti itu. Oke. Bahasa roh yang seperti apa nih? Bahasa roh itu adalah bahasa asing. Bahasa negeri asing. Itu ada. Bahasa roh itu berbicara tentang kita yang orang lokal yang menggunakan bahasa ibu kita. Kita dimampukan oleh roh untuk bisa berbahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa yang lain. Itu bahasa roh. Tapi bukan bahasa yang tidak dimengerti manusia. Karena bahasa roh itu adalah karunia untuk manusia memahami ayat-ayat di dalam Alkitab, dalam penginjilan. Itu. Jadi apa yang dikatakan Pak Stephen Tong tentang bahasa roh yang bukan bahasa manusia, itu memang tidak ada. Gitu Kak Grey. Jadi tanggapan kakak terhadap karismatik gimana? Karena kan karismatik itu kayak kan aku sendiri setiap Sabtu ikut AUG Army of God. Jadi di sana kita setiap khotbah kita kan nyanyi. Abis nyanyi itu kita kadang berbahasa roh. Menurut kakak itu tanggapannya kayak gimana? Itu bukan ajaran Rasul. Itu bukan yang diajarkan Yesus. Karena Yesus juga tidak pernah berbahasa dengan bahasa yang tidak dimengerti manusia. Rasul juga demikian. Gitu. Jadi itu tidak Alkitabiah. Karena tidak ada penjelasan mengenai bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Bahkan Yesus itu mengerti semua bahasa, apapun bangsamu. Sebab Yesus memerintahkan untuk menginjili ke segala bangsa kepada rasulnya. Artinya, kalau Yesus sudah mengutus rasulnya yang biasanya bahasa Yunani, orang-orang Galilea saat itu, ya, berarti Yesus mempersenjatai rasul ini dengan bisa berbahasa bangsa lain. Itulah bahasa roh tadi. Karena orang Galilea umumnya itu berbahasa Yunani atau bahasa Aramaik. Ya. Jadi ketika rasul ini menginjili ke Arab, Yesus mempersiapkan mereka dengan bisa berbahasa Arab. Itulah yang dinamakan karunia berbahasa roh. Itu. Ini Alkitabiah penjelasannya. Terdapat di Kisah Para Rasul 2. Kita bisa baca dari ayat 1 sampai ayat 11. Gitu Kak Grey. Baik, satu lagi Kak. Boleh. Jadi kan sebelumnya saya ini muslim ya. Nah di muslim itu kita tuh nge-hate banget yang namanya bangsa Israel. Karena kan dia jahat sama Palestina. Itu yang kita pelajari di Islam. Nah kalau nggak salah pernah dengar kalau kita tuh, orang Kristen itu nggak berani ngutuk bangsa Israel atau semacamnya lah kalau nggak salah. Tanggapan kakak sendiri terhadap Israel itu kayak gimana? Apakah kakak juga nge-hate atau kayak gimana? Atau bahkan terhadap perang Israel sama Palestina gitu? Baik. Bangsa Israel yang tertulis di dalam Alkitab, itulah bukanlah bangsa Israel yang sekarang kita lihat antikris yang ada di sana di Israel. Itu adalah orang-orang antikris yang menolak baik Yesus maupun Sang Bapa.
Tanggapan saya tentang orang-orang itu, apa bedanya mereka dengan RT 6? Karena mereka menolak Yesus datang dalam rupa manusia. Allah datang dalam rupa manusia. Tentang masalah mengutuki, jangankan bangsa Israel, orang Islam pun kami tidak boleh kutuk. Karena Tuhan Yesus itu tidak pernah mengajarkan kita mengutuki apapun. Gitu. Bersumpah saja kita tidak boleh. Gitu. Jadi untuk orang-orang Kristen yang terlalu hype dengan Israel, saya kasih tahu, ya, mereka itu antikris. Mereka itu bukan Israel yang dulu yang adalah murid-muridnya Yesus. Mereka itu adalah antikris yang menolak Yesus. Mereka itu adalah orang-orang Farisi yang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka tetap membangkang. Itu. Jadi untuk orang-orang Israel, kakak bisa baca di dalam Matius 21 ayat 43. Karena Yesus tuh pernah bilang gini. Ya, bahkan Yesus itu mendeklarasikan kepada murid-muridnya dan kepada bangsa Israel. Sesungguhnya kerajaan Allah akan diambil daripadamu, Israel yang sekarang, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah. Itulah gereja, itulah Oten. Jadi Israel, bangsa perjanjian Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Oten. Kamilah Israel yang baru itu. Jadi yang Israel yang sekarang ini itu antikris. Jangan dibela. Ngapain membela? Apa bedanya kalian membela RT 6 yang membenci Tuhan Yesus? Gitu. Semoga ini dapat pandangan ya untuk orang-orang Kristen yang mabok sama Israel ya. Israel yang sekarang ini bukan Israel yang dulu, cintaku. Ya, karena bangsa Israel yang percaya kepada Yesus itu semua sudah menyebar. Sebab di dalam Alkitab dikatakan tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Yunani, semua satu di dalam Kristus. Jadi tidak ada golongan, tidak ada kecil besar, tidak ada orang kaya, orang miskin, semua di dalam Kristus itu sama-sama muridnya Yesus. Gitu. Jadi orang-orang Kristen jangan membela antikris. Apa bedanya kamu sama RT 6? Itu Kak Grey. Karena kita di dalam Kristus, kita adalah keturunan Abraham. Ini ada ayatnya. Ya, kalian bisa baca itu di Galatia 3 ayat 28-29. Ya, kita lihat ya, kita belajar. Jadi jangan salah, Israel itu kita, bukan yang di sana, itu antikris sayang. Apa bedanya dia dengan RT 6 yang membenci Tuhan Yesus? Oke, kita bisa baca di dalam Galatia 3 ayat 28-29 ya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita Israel itu. Ini saya bacakan lagi tadi ya yang saya sebutkan di dalam Matius 21 ayat 43, kalian boleh baca. Ya. Kita ini adalah bangsa pilihan itu, bukan yang lain. Ya, Oten itu adalah bangsa pilihan. Oke, ayat 43-nya ya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah. Dari kerajaan itu, Israel itu berganti menjadi gereja. Seperti itu. Kedengaran, Kak Grey? Ada lagi yang mau ditanyakan Kak Grey? Satu pertanyaan terakhir, Kak. Boleh, banyak juga boleh. Satu pertanyaan terakhir. Silakan. Jadi kan di karismatik itu kita ada namanya perpuluhan, ya kan, perpuluhan. Nah, ada yang bilang katanya kalau perpuluhan itu sudah nggak digunakan untuk zaman sekarang. Jadi katanya perpuluhan di karismatik itu nggak benar. Jadi tanggapan kakak terhadap itu kayak gimana? Oke, sesuai dengan ajaran Rasul lagi ya, kita baca di dalam Ibrani 7. Jadi persepuluhan itu diberikan kepada bangsa Lewi karena bangsa Lewi ini tidak memiliki tidak memiliki tanah pusaka. Ingat, di dalam Ibrani 7 ya, dari ayat 1 kamu baca ya. Taurat diberikan, Taurat tentang apa nih? Taurat tentang memberikan persepuluhan itu diberikan kepada Lewi karena ada Lewi.
Jadi kalau sudah tidak ada imam Lewi, sebab imam kita ini adalah dari Yahudi, Yesus itu dari Yahudi. Dan mengenai Yahudi, Musa tidak menuliskan apa-apa tentang hukum Taurat mengenai persepuluhan. Jadi kalau bangsa Lewi tidak ada, maka persepuluhan juga tidak ada. Kalau imamnya berubah, maka peraturannya secara otomatis berubah. Itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Ibrani 7. Jadi tentang persepuluhan, itu tidak ada lagi. Sebab imam kita membawa persembahan roti dan anggur. Tidak memberikan lagi persepuluhan. Seperti itu, Kak Grey. Ada lagi Kak Grey. Jadi persepuluhan itu tidak ada, Kak Grey. Jadi apa ya? Kan Kristen itu banyak ya macamnya. Ada aliran, maksudnya banyak beragam gitu. Jadi kan sekarang aku kan lagi mau baptis. Jadi aku pengen nentuin di mana gereja yang benar-benar tepat buat aku nantinya. Karena 2 minggu lagi aku udah baptis. Nah, jadi menurut kakak gimana ya? Ini bukan merendahkan gereja lain atau aliran lain, tapi kayak aliran mana yang paling dekat sama Alkitab, ajaran Alkitab, itu aja sih. Oke. Ajaran yang apostolik pastinya. Apa yang diajarkan Rasul, itulah gereja yang didirikan Tuhan Yesus. Ajarannya itu satu dan menyeluruh atau Katolik, dan ajarannya itu juga harus lurus, tidak berubah-berubah, tidak mengalami perubahan. Apakah gereja yang apostolik dan yang Katolik yang tidak mengalami perubahan? Itu hanya ada di dalam gereja ortodoks. Ortos dan doksa, ajaran yang lurus. Tapi saya tidak mau berbicara tentang denominasi atau aliran apapun, sebab ketika kamu berpegang teguh kepada ajarannya para rasul, kamu sudah ortodoksi ya. Gitu. Jadi kalau kamu mau menemukan kekristenan yang paling murni, ini kata Om Martin Luther ya teman-teman. Kata Om Martin Luther, ya, kalau kamu ingin menemukan iman Kristen yang paling murni, kamu bisa cari di gereja ortodoks. Kata Om Yohanes keempat ya, ini dari Katolik ya. Ini juga kalian bisa baca ya di bukunya. Kata Paus Yohanes 4 ya kalau nggak salah. Ya kalian boleh lihat di Agatha Palermo 1 yang gambarnya kucing biru. Oh, dari Katolik sendiri juga mengatakan bahwa Kristen Ortodoks itu adalah ajaran yang hampir tidak memiliki perubahan, tidak mengalami perubahan. Jadi kalau kakak mau dekat kepada ajarannya Yesus, ya kakak harus cari gereja yang pengajarannya dari para rasul, bukan para orang-orang baru, dan yang masih memelihara teguh ajaran itu hingga sekarang. Gitu kak. Terserah kakak mau memilih, saya tidak mau promosikan agama saya, karena agama saya pasti agama Kristen. Sama, semua orang-orang Protestan, Katolik juga orang Kristen. Mereka sama-sama murid Yesus. Tapi kalau kamu mau menemukan ajaran yang paling murni, ya kamu bisa temukan di ortodoks. Itu Kak Grey. Gitu. Oke, udah kejawab sih Kak semua pertanyaan aku dan terima kasih. Grey juga pernah kesini ya kayaknya dulu ya? Nggak sih? Belum? Gimana? Pernah masuk ke sini nggak sih? Dulu apa yang... Oh dulu si Butterfly. Iya, ada juga yang mau ini sering nanya ke sini. Ya, gitu Grey ya. Nonton dari hasil record sih. Oh, oke. Jadi saran saya Grey, jangan memutuskan cepat-cepat dibaptis, tapi kamu harus mengenal dulu Allah yang benar. Itu saran saya. Karena kalau kamu tidak mengenal Allah yang benar, melalui ajaran yang benar, kamu tidak akan pernah masuk ke dalam ibadah yang benar. Dan kalau kamu tidak pernah masuk dalam ibadah yang benar, kamu tidak akan bisa hidup dengan benar. Ortodoksia, ortolatria, ortopraksia. Itu. Kuncinya kamu dapatkan dulu ajaran yang benar. Supaya kamu mengenal Tuhan itu dengan benar dan menyembah Dia dengan benar. Lalu outputnya kamu akan hidup benar. Itu. Itu hanya saran saya, Grey. Silakan. Ada lagi yang mau ditanya, Grey? Itu aja sih Kak. Jadi kalau mau butuh pertanyaan lagi, butuh jawaban lagi dari pertanyaan-pertanyaan kamu boleh ke sini. Setiap saya live kamu boleh bertanya, boleh masuk ke sini. Saran saya jangan buru-buru dibaptis. Kenali dulu Tuhan yang benar itu. Oke? Oke.
Tuhan memberkati ya Grey ya, semangat belajarnya ya. Shalom Grey. Ya, terima kasih ya Kak. Kalau gitu aku Sama-sama. turun ya Kak. Oke. Iya, jadi orang Kristen itu nggak boleh yang setengah-setengah. Iya, jadi harus kita ini kokoh dulu iman kita. Jadi ketika ada masalah, kita itu tidak terombang-ambing, pindah agama lagi nanti. Selalu mengatakan ini, coba uji dulu dia dengan satu ayat. Saya bilang jangan masuk Kristen dulu. Saya nggak mau menguji. Bagian menguji itu Tuhan. Halo Ikna. Hilang Ya, satu selamat bidadari katanya. Hilang satu bidadari, astaga Tuhan. Ya silakan Ikna. Iya, salam kenal dengan Kak Agatha. Agatha mau tanya, ketika dari sudut pandang ajaran gereja ortodok ya, ketika melihat ajaran gereja yang lain berarti ada kebenaran bercampur dengan ketidakbenaran. Pertanyaannya, Tidak keselamatan tidak demikian anggapan saya terhadap gereja yang lain. Gimana? Ya, jadi kamu harus tanya dulu pandangan saya. Gimana pandangan seortodoks tentang gereja lain? Mereka adalah orang-orang Kristen. Mereka adalah murid-murid Yesus. Tapi saya tidak mengatakan adanya ketidakbenaran dan kebenaran, tetapi ketidaktaatan dan ketaatan. Itu. Jadi definisinya salah, asumsi kamu itu salah, kesimpulan kamu itu salah. Gitu ya. Apakah agama Kristen yang lain itu bukan murid Yesus? Oh tidak, tentu mereka murid Kristus. Di mata saya mengasihi mereka. Karena mereka itu sama-sama murid Yesus, karena kami bertuhankan Tuhan yang sama. Tapi ada yang tidak taat, ada yang taat. Itu aja yang membedakannya. Silakan. Oke, terima kasih. Maksud saya ketidakbenaran, contoh. Ketika ajaran yang dikembangkan Martin Luther King tidak memakai kitab Deutero, misalkan begitu ya. Nah, kemudian Mbak Agatha bilang itu ajaran di ortodok Deutero juga digunakan sebagai kitab-kitab yang layak untuk dibaca. Artinya ada kebenaran di dalam Deo. Tetapi mereka menyatakan Deo salah. Ini yang saya anggap salah satu contoh. Ketidakbenaran ada di dalam mereka. Nah, pertanyaan saya nanti nyambung. Kalau di dalam ketidakbenaran ataupun ketidaktaatan, apakah ada tetap keselamatan di dalam mereka itu? Terima kasih. Ini masuk kepada Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, saya di sini bertindak bukan sebagai hakim. Itu yang harus Anda tahu, karena hakim itu adalah haknya Tuhan Yesus, bukan saya. Apakah Secara tidak ada dogmatis? gini? Ya dong, itu dogmatis loh. Matius 7 ya. Setiap orang yang mengajarkan kesesatan, itu Yesus sendiri bilang, aku tidak mengenal mereka. Gitu. Tentang deuterokanonika, maaf kalau di ortodok itu anagenes komena. Kami tidak mengatakan itu sebagai deuterokanonika atau kitab kanon kedua, karena itu memang sudah dikanonkan di dalam konsili Kartago yang di Afrika ya, di abad keempat, akhir abad keempat ya. Lalu apakah kalau mereka tidak menggunakan itu, iman mereka menjadi kurang lengkap gitu? Tidak. Karena kenapa dikatakan itu kitab layak baca? Meskipun sumber iman itu tidak berasal dari sana. Gitu loh. Tapi kita bisa menghubungkan antara Maleaki, kitab Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, itu kita bisa menghubungkan melalui kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang yang bukan nabi ya, karena itu deuterokanonika atau anagenos komena kami bilang ya. Itu adalah kitab-kitab yang orang jujur pakai untuk menceritakan sejarah apa yang terjadi kepada bangsa Israel saat itu. Tapi kalau secara dogma, adakah dogma diambil dari deuterokanonika? Tidak ada. Sama seperti kitab Raja-Raja, ada nggak di situ dogma diambil? Itu hanya membahas tentang raja-raja yang ada saat itu sebagai sejarah
gitu. Jadi anagenoskomena mau dipakai ataupun tidak ya, tetap imannya orang Kristen mau itu Protestan, itu tetap mereka mempercayai Tritunggal, tetap mempercayai Kristologi, tetap mempercayai keselamatan, soterologi itu gitu. Sebab apa? Karena Tritunggal itu di semua ayat ada. Kristologi itu di Perjanjian Baru. Ya, tidak ada hubungannya dengan kitab Anagenoskomena. Dan keselamatan itu juga secara terang dijelaskan Tuhan Yesus itu di dalam Perjanjian Baru. Jadi apakah mereka itu ada keselamatan? Ya tentu ada. Di dalam Kristus. Selama mereka di dalam Kristus, mereka pasti memiliki keselamatan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jadi keselamatan itu bukan ditundukkan kepada kitab. Keselamatan itu ada di dalam Kristus. Selagi mereka Kristen dan mereka di dalam Kristus, mereka itu selamat. Gitu. Kayak Pak Igna ya. Terima kasih. Nah, contoh tentang persepuluhan tadi. Ketika ajaran itu ada, diyakini, kemudian dijawab oleh Agatha seperti itu, apakah boleh saya simpulkan itu ajaran yang salah? Nah, ini poin saya adalah, nah itu ajaran yang salah kan? Berarti di situ tercampurlah ajaran yang benar dan tidak benar, bukan hanya ketaatan dan ketidaktaatan. Itu Mungkin versi nggak saya ajarannya Rasul Paulus itu salah? Bukan, maksud Kamu saya mendikte sebentar, karena kamu bilang persepuluhan itu salah. Katakanlah itu salah. Saya menjelaskan dari penjelasan Rasul Paulus, bukan dari otak saya. Ya? iya, kesimpulan Mungkin Agatha nggak kan ajaran Rasul Paulus di Ibrani 7 itu salah? Loh, Anda ini dong. Bentar. Ya, Anda Katolik ya? Iya, Ah, iya Katolik. maksud saya kan tadi Agatha kesimpulan jawaban dari Agatha tadi menjelaskan persepuluhan tidak dipakai. Yes. Loh, memang Ketika itu mereka kata Rasul Paulus. iya, Kalau yes. Anda menyimak, Nah, ya artinya adalah saya berani menyimpulkan di mereka yang bertanya gereja, anggap aja gereja X tadi disebut, ada ajaran yang salah, bukan? Jadi mereka bukan hanya belum sekedar mengerti, Pak. Mereka belum mengerti, bukan salah. Kenapa? Karena Protestan itu lahir dari Katolik. Ya, kalau saya katakan, saya bukannya masalah membela Protestan, karena semua orang Kristen saya bela. Gitu ya. Orang Protestan ini, mereka belum mengerti sepenuhnya apa yang diajarkan Yesus. Bukan artinya mereka salah. Tapi makanya kenapa Ortodoks ini datang untuk apa? Untuk membantu mereka mengetahui apa yang mereka tidak tahu. Yang saya tanyakan justru adalah, kalaulah Protestan ini lahir dari Katolik, apakah Katolik tidak mengajarkan ini sebelumnya? Sampai-sampai Protestan tidak tahu. Karena induk dari Protestan itu Katolik. Loh, jangan tanyakan, jangan suruh saya menjudge mereka salah karena mereka tidak tahu. Maka saya kasih tahu. Lah, kalian sebagai gereja induk, karena Protestan ini adalah gereja turunan dari Katolik, apakah kalian tidak mengajarkan ini kepada mereka? Nah, seperti itu Pak Igna ya. Jadi saya tidak mau membicarakan denominasi di sini, saya tutup sampai sini. Semoga Anda memahami. Jadi siapapun, apapun denominasinya, selagi mereka Kristen, kenapa kita tidak membantu mereka? Ketika mereka bengkok, kita luruskan. Sebenarnya itulah tugas orang Kristen. Saling mengingatkan, saling menasehatkan, saling menegur di dalam Kristus. Bukan malah menjudge. Bukan malah menganatema. Ya, saya katakan, mau kamu dari gereja manapun, selagi kamu mengenal Kristus, bengkok pun kamu, saya akan berusaha luruskan itu. Itulah tugasnya orang Kristen. Sebab di dalam 1 Korintus 11 ayat 19 dikatakan, penyesat itu memang harus ada di antara kamu, supaya melihat siapa yang tahan uji. Siapa yang tetap bertahan sampai hari kesudahan. Nah, saya sedang apa? Sedang menarik teman-teman saya ini untuk taat gitu loh, dari ketidaktahuan mereka.
Gitu ya Pak Igna ya, jangan berpolemik di sini. Kita saling mengasihi aja, sama-sama Kristen toh. Murid Yesus toh. Kalau kita murid Yesus, kita tidak boleh menghakimi. Biar Tuhan Yesus jadi hakim kita, bukan kita. Oke? Maaf ya Pak Igna, saya turunkan gitu. Saya tidak mau menjadi hakim di sini. Biar Tuhan Yesus mengerjakan bagiannya. Saya mengerjakan bagian saya. Apa itu? Ya, menjaring lah, menjaring yang ikan-ikan yang belum terjaring. Kalau ada ikan yang sudah terjaring tapi salah masuk gang, ya saya tarik balik gitu. Semua kalian menganggap kami ini tidak sempurna dan menganggap bahwa Tuhan kami ini sama dengan Tuhan kalian. Inilah yang membuat adanya perpecahan, tidak toleransi. Kenapa? Karena kalian sewenang-wenang, seenak jidat kalian mengatakan agama kami menyempurnakan agama orang lain. Itu nggak boleh. Begini. Karena kitabmu pun Pak, yang disempurnakan itu adalah agama Islam. Tidak pernah ada klaim di dalam kitab Anda menyempurnakan kitab kami, apalagi menyempurnakan agama kami. Allah kalau dalam Islam itu kalau kita tidak mengenalnya dulu. Nah, konteks daripada agama apapun itu kan tujuannya agar kita umat bisa mengenal sedekat-dekatnya dengan Tuhan yang Maha Esa itu. Nah, kemudian karena agama-agama sebelumnya justru membuat umat itu tidak paham bagaimana cara bertemu dengan Tuhan yang Esa itu, maka diturunkanlah Islam, di mana di situ kalau dengan Muhammadnya, kalau Nasrani dengan Yesus Kristusnya, kalau Weda dan Yabus dengan Wisnu dan sebagainya, itu dengan Budanya. Nah, kalau kita tarik kesimpulan bahwasanya yang dinamakan orang beriman itu bukan jaminan kalau itu seorang Islam itu beriman, kan begitu. Nah, yang dikatakan beriman itu ya seorang Nasrani, yang orang-orang yang sebagai umat yang menjadikan kitabnya sebagai petunjuk. Sayangnya pada sampai hari ini itu jarang sekali umat-umat yang menjadikan kitabnya sebagai pedoman, kan begitu. Seperti halnya Edis TV mengatakan banyak sekali orang Islam yang tidak mengerti akan kitabnya, yaitu Al-Quran, tapi mereka lebih menjadikan sumber-sumber lain seperti hadis-hadis, seperti sumber dari penceramah dari orang-orang yang mereka kultuskan itu sebagai pedomannya. Di sini kalau kita mau katakan bahwasanya orang yang beriman berapa, yaitu bagi yang Kristen yang mampu mengkristuskan hatinya. Bagi yang Buddhis, barang siapa yang mampu membudakan hatinya, itulah yang beriman. Yang di Islam, barang siapa yang mampu memuhammadkan hatinya, itulah yang beriman, itulah yang selamat. Mungkin sampai di sini bisa ditanggapi toh? Iya, ditanggapin. Apa Yang setuju? pertama, statement Pak Edi tadi ya, aku masih bingung. Agama Anda menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya, saya masih belum paham untuk ini. Baik, begini. Kalau agama sebelumnya itu kan tidak mengajarkan, karena konteks daripada ini kan ketemu ya. Bagaimana mungkin kita bisa kenal, kita bisa mengenal dengan baik sesuatu? Oke, kita katakan sesuatu saja, lebih ekstrimnya. Bagaimana saya bisa mengingat-ingat Itok kalau saya belum pernah jumpa Itok secara langsung? Kalau ini baru secara ini ya. Nah, Anda mengatakan agama lain itu tidak mengajarkan, itu berarti agama lain nggak punya syariat gitu? Maksudnya begini, tidak mengajarkan bertemu langsung. Agama yang mana? Seperti halnya begini. Bertemu langsung dengan Tuhannya. Baik, kalau di Kristen atau apalah Nasrani kan ketika
meyakini kepada Yesus itu kan sebatas pada percaya, kan begitu? Percaya bahwasanya salah. Tidak ya? Orang Tuhan kami datang dalam rupa manusia dan mengajarkan segitu banyak ajarannya. Dia ajarkan kepada kami. Anda bilang kami tidak mengenal Tuhan kami, tidak diajar. Justru Yesus itu datang sebagai manusia dan menjadi guru untuk mengajar, bertemu langsung. Justru yang paling realita itu adalah ajaran kami. Itu yang pertama, saya luruskan dulu ya. Dan agama saya, sabar Pak, gantian karena tadi saya siap. agama saya tidak butuh disempurnakan agama Anda. Nah itu juga. Dan agama Buddha pun tidak butuh disempurnakan sama agama Anda. Anda tanya dulu, harusnya ke situ. Jangan menyimpulkan sesuatu yang Anda tidak ketahui. Tuhan saya mengajar Pak. Makanya di Alkitab dikatakan, akulah guru dan Tuhan. Karena dia mengajar langsung. Jadi Tuhan kami itu langsung datang kepada manusia, mengajar. Dan syariat kami ini jelas ada, dan kami duluan ada dibandingkan pengajaran Bapak. Gitu. Jadi kalau Anda mengklaim sebagai penyempurna agama kami tidak bersedia disempurnakan dengan agama Anda. Karena kami sudah punya ajaran. Tuhan kami pun berbeda dengan Tuhan Anda. Mungkin Tuhannya Buddha juga beda. Buddha nggak punya Tuhan ya. Tuhannya ini juga tidak punya, juga berbeda dengan Tuhan Anda. Itu yang harus kita jaga toleransinya. Boleh saya tanggapi Tok ya? Boleh. Ya, jadi begini Tok. Konteks daripada bahwasanya ini loh, ini Islam adalah penyempurna bagi agama sebelumnya. Tentu saja itu statement di luar. Maksud agama apa? Ya tentu saja agama sebelum Islam kan ada Nasrani, ada Buddha, ada dan lain sebagainya. Saya ya, bukan agama Kristen ya. Ya tentu saja statement ini kan diperuntukkan untuk kami orang Islam. Kan begitu? Boleh, saya setuju itu bukan untuk agar jangan salah paham. Agar jangan salah paham. Ya, tapi apakah Anda mengklaim demikian tidak menyakiti perasaan agama lain gitu loh? Anda boleh egois untuk agama Anda, tapi Anda mengajarkannya salah karena Tuhan yang lain itu tidak pernah mengklaim seperti itu. Sekali lagi, mungkin ini benar, tapi agama lain tidak menyetujui itu. Jadi butuh yang namanya konfirmasi kalau mau klaim demikian. Kenapa? Karena dari klaim ini, sebentar Pak, karena dari klaim ini semua kalian menganggap kami ini tidak sempurna dan menganggap bahwa Tuhan kami ini sama dengan Tuhan kalian. Inilah yang membuat adanya perpecahan, tidak toleransi. Kenapa? Karena kalian sewenang-wenang, seenak jidat kalian mengatakan agama kami menyempurnakan agama orang lain. Itu nggak boleh. Itu tidak berdasar sama sekali. Karena kitabmu pun Pak, yang disempurnakan itu adalah agama Islam. Tidak pernah ada klaim di dalam kitab Anda menyempurnakan kitab kami, apalagi menyempurnakan agama kami. Nggak pernah ada Tuhan Anda mengklaim seperti itu. Oke lah, itu kita apakan, kita anulir aja. Lanjut di yang tadi, bahwasanya saya pernah nyimak Edis TV, bahwasanya kalau di Islam itu kan tentang syahadat ya, tentang penyaksian. Di situ ketika saya simak daripada penjelasan Edis, bahwasanya kan pertemuan itu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang, karena pertemuan dengan Tuhan Yesus itu kan hanya dialami oleh orang-orang pada zamannya, sehingga di sini kemudian mereka mengubah hanya sekedar meyakini, kan begitu, meyakini bahwasanya dulu pernah dilakukan perjumpaan dengan Tuhan yang bernama Yesus itu tadi. Nah, kalau begitu
artinya kan kita orang-orang yang zaman sekarang kan tidak mungkin bisa bertemu dengan Tuhan, kan begitu? Karena pertemuan itu sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, dan orang-orang sekarang hanya meyakini, kan begitu? Hanya percaya, nah, gitu. Tingkatannya hanya percaya. Nah, mungkin coba saya tanya sama Ito, apakah Ito sudah bertemu dengan Tuhan Ito? Iya, gambarnya aja ada. Dan kami dari ajaran Rasul yang bertemu langsung dengan Tuhan saya, itu mengajarkan yang sama. Banyak sampai detik ini banyak orang yang mengalami pertemuan dengan Tuhan. Saya juga dipertemukan dengan Tuhan, makanya saya percaya kepadanya. Iya. Justru yang saya tanya kepada Anda, Pak Edi, apakah Nabi Anda pernah bertemu dengan Tuhan Anda sehingga Anda percaya oleh pemberitaannya? Jadi begini itu Agatha ya, mungkin kalau saya dan segelintir orang di Nusantara ini, mungkin golongan yang sedikit ya di antara muslim-muslim yang lain, seperti yang Anda ketahui, seperti yang Adis TV ketahui, bahwasanya sudah terlanjur bahwasanya muslim terpecah menjadi 72 Bukan golongan. itu pertanyaan saya, bukan itu. Apakah Saya akan ke situ. apakah Nabi Anda pernah bertemu dengan Tuhan Anda sehingga Anda percaya Saya akan ke situ. pemberitaan? Saya akan ke situ. Ya, saya akan ke situ. Jadi agar dimaklumi bahwasanya mungkin kami adalah segolongan yang berbeda dari yang lain, di mana kami berlepas diri dari pandangan golongan yang lain itu, yang lebih banyaknya itu duduk di syariat dalam memandang ketuhanan, sedangkan golongan kami itu lebih memandang pada hakikat dalam memandang ketuhanan kami. Jadi maaf, mungkin itu seperti halnya Adis TV mungkin belajar juga tentang Al-Quran atau kitab-kitab orang muslim, mempelajari. Nah, kalau yang lain itu ketika disimak dalam kurung Al-Quran itu sebagai Muhammad itu adalah sosok yang hidup di Mekah dan Madinah yang hanya berusia 63 tahun, tanpa menafikan kami tidak meyakini seperti itu, bahwasanya yang dimaksud Allah dalam kurung Al-Quran itu sebagai Muhammad adalah hati orang-orang yang beriman. Maka kemudian di situ menjadi tuntutan bagi kita umat, bagi yang muslim, untuk memuhammadkan hati kami agar layak dipanggil sebagai umat Muhammad, menjadikan hati kami beriman, agar itu Muhammad itu kami pahami sebagai panggilan sayang, panggilan mesra, panggilan cinta Allah kepada hati-hati orang mukmin yang sudah beriman, maka dipanggillah dengan sebutan manja, sebutan sayang sebagai Muhammad. Terlepas daripada Muhammad yang hidup di Mekah dan Madinah, Allahu a'lam, kami tidak menyimak itu. Kira-kira begitu itu. Mungkin terkaget-kaget ya, Saya bukan terkaget, karena modelan Bapak ini kan memang saya tahu ini aliran lain gitu kan. Tapi pertanyaan saya, apakah Nabi Anda dulu yang menyampaikan wahyu, kan, yang meneruskan wahyu itu kepada umat-umat, ini pernah bertemu dengan Allah Anda? Itu aja pertanyaan. Ya. Kalau itu sih Allah, sekali lagi Allahu alam ya. Cuma yang diajarkan ya begitu, yang diajarkan bagaimana kita bertemu langsung dengan sosok, dengan zat yang bernama Allah, yaitu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah,
di sini eksistensi daripada Tuhan sendiri setelah kita kaji, setelah kita dalami, itu bukan kemudian sosok yang mengawasi di langit tujuh sana, itu bukan. Ternyata di situ matinya kesadaran kita hidup. Eksistensi, bentar Pak, jangan panjang-panjang ya, kita tiktokan ya. Maksudnya Ya. eksistensi Tuhan Anda hanya sebatas peristiwa Isra Mi'raj itu? Eksistensi Tuhan saya. Ya, eksistensi itu artinya keberadaan. Adanya keberadaan Tuhan Anda ini hanya bisa Ya. diketahui dari peristiwa Isra Mi'raj. Selebihnya nggak tahu. Satu-satunya cara untuk bertemu langsung dengan Tuhan yang bernama Allah, ya harus dengan Isra Mi'raj itu tadi, satu-satunya. Namun sayang kebanyakan umat muslim hari ini, terlebih orang-orang di luar muslim, memahami Isra Mi'raj itu kita harus terbang ke langit tujuh sana untuk menemui sosok zat yang bernama Allah. Paham kami tidak seperti itu. Jadi lebih kepada mematikan diri, mematikan keakuan. Lalu bagaimana Anda mengenal Allah Anda, eksistensi Anda? Saya mengenal Allah saya dengan Allah saya. Saya mengenal Tuhan saya dengan Tuhan saya. Bisa dipahami? Caranya dengan tadi Ya. kan kata Anda kalau mau mengenal saya kan minimal berinteraksi dengan saya. Nah, Anda itu bagaimana berinteraksi dengan Allah Anda gitu? Cara mengenal Ya. itu kan harus dengan berinteraksi gitu kan. Ya. Ya. Baik dalam Tentu saja di sini jawabannya, karena saya seorang muslim, tentu saja melalui pandangan seorang muslim sesuai yang saya kaji dan saya pelajari bersama guru-guru mursyid saya, di mana cara menemui Tuhan saya itu dengan Tuhan saya. Artinya, maksudnya begini. Jadi kebanyakan muslim kan harus kemudian pakai buruk terbang ke langit tujuh sana, kemudian mengarungi 70.000 alam nur, kemudian dan seterusnya. Di mana di situ tidak seperti itu. Bahwasanya yang sebenarnya dimaksud oleh Muhammad dalam mengajarkan itu sudah berbadan secara ruhi, sudah berruhi secara kolbi, sudah berkolbi secara nur, sudah bernalur secara anak. La ilaha illa annallah. Nah, itu maksudnya matikan badanmu, kemudian hiduplah di hatimu. Itu belum sampai matikan hatimu, itu Pak, di ini ajarannya ruhmu. dari mana? Sumber ini ajarannya dari mana? Ada dalam Quran? Tapi karena tadi Anda bawa Edis, orang itu Iya. banyak belajar dari hadis dari ini. Anda sendiri nggak belajar dari Quran. Terus gimana saya mau percaya ajaran Anda ini benar dari? Justru ini bersumbernya Nabi dari Adam Al-Quran itu. Itu yang pertama satu. Ya. Yang kedua adalah dikatakan sejak kapan tujuan kalian diciptakan ini untuk mengenal Allah? Ada tidak dalilnya? Nah, ini kan Baiklah. kita sumbernya harus dari firman-Nya Allah dulu dong, dari wahyunya Allah dulu dong, yaitu Quran dong. Nah, ini kalau sumbernya tidak mengatakan demikian, bagaimana ya Baik. dikatakan mengenal Jadi Allah? begini itu. Ya, jadi begini itu, dalam ajaran kami Al-Quran menyebutkan wa fi anfusikum afalatuf sirun, di dalam dirimu itu. Kenapa tidak kau lihat? Kenapa maka banyak umat Islam, banyak umat yang lain sampai Quran surah dengan berapa hari itu, ini? Pak? Yang bahasa Ya. Arab itu Quran surah berapa itu? Saya mau cek ayatnya. Oh, nggak ada ayatnya gimana? Bikin ayat sendiri, yang penting bahasa Arab. Gimana ini? Bukan. Kalau saya ini sih ya, bukan lebih kepada hafalan atau apa, tapi lebih kepada pemahaman, sehingga di situ ketika ayat-ayat itu disampaikan, saya tidak memahami, tidak menghafalkan dalam ayat berapa juz berapa. Namun kalau saya buka-buka lagi kitabnya nanti kelamaan. Ini hanya sekedar ini saja itu. Garis besarnya aja. Garis besarnya aja.
ada, ya ada. Saya bertanggung jawab. Kalau Karena itu yang tidak saya ada, yang saya baca di kalau itu tidak ada dalil itu, saya terjun dari Monas. enggak, karena saya baca di dalam Quran, Ya. ternyata di dalam Quran itu dikatakan kalian itu diciptakan untuk menyembah Allah, bukan untuk mengenal Allah. Itulah itu. Oh, tadi mengenal Jadi dengan mengenal beda. seperti bukan. Justru ini sedang saya koreksi. Itu sedang saya koreksi. Koreksi saya begini. Sayangnya seperti itu karena ayat tersebut itu dijelaskan oleh para ulama, oleh para pemuka-pemuka itu sangat sulit sehingga dipelesetkan. Sebetulnya makna daripada arti daripada surat itu bukan menyembah. Jadi kan suratnya kan tidak menciptakan jin dan manusia. Benar. Tapi kalau misalnya nggak ada di kitab Anda, ada di kitab saya itu Pak. Anda tinggal masuk ke Kristen aja, maka dalilnya ada. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Saya harus mengamini. Saya harus mengimani. Saya harus mengimani kitab kalian. Sabar, gantian. Kalian nggak harus mengimani. Siap. Salah itu ya. Tapi kalau Anda punya statement kayak gitu, ya kan? Karena nggak ada di dalam kitab Anda boleh ganti agama Kristen. Kalau mau penjelasan yang kayak tadi, jangan pula syariat kalian dibenarkan oleh kitab saya. Kalau nggak ada ya tinggal ganti agama aja. Nah, karena gini, kalau yang tidak ada di kitab Anda, adanya di kitab saya, tinggal pindah agama aja. Jadi kan nggak mengklaim kitab orang, karena kitab saya ini yang nulisnya Rasul Yohanes. Itu tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 3. Kalau nabi Anda tidak menuliskan itu, ya tinggal ganti aja agamanya, biar ada tulisannya. Daripada maksa terus dengan mengatakan seenaknya mengatakan kami beriman, kami mengimani kitab Anda. Nggak ada. Anda kalau mengimani Anda harus jadi Kristen. Ini syarat mengimani kitab saya. Kalau Anda nggak mau nggak apa-apa gitu ya. Terima kasih ya Pak Edi ya. Kalau misalnya nggak ada, pindah agama aja. Aku aja gitu kayak teman-temanku, Kak di gerejaku nggak ada ekaristi, kok pindah ke gerejaku, selesai. Ya kan, sekarang ini sangat-sangat mudah gitu, nggak maksa sayang. Supaya klaim kamu tidak menjadi bohong, ya kamu tinggal pindah agama, kan selesai, betul nggak? Misalnya saya cari jengkol di pasar yang satu nggak ada, ya saya tinggal pindah pasar toh. Masa saya maksa-maksa harus ada jengkol di situ? Kau beli dari mana caranya? Kau impor dari sana? Nggak bisa kita paksa. Baik, teman-teman, video ini kita boleh simak apa yang dibahas dan dibicarakan oleh apologet Kristen bersama dengan beberapa penanya dari Muslim, dan tentu kita sudah dengarkan secara bersama-sama apa yang menjadi topik pembicaraan mereka. Banyak poin yang boleh mereka bahas, banyak pertanyaan, dan luar biasanya hambanya Agatha menjawab semua pertanyaan dan pernyataan penanya-penanya di video tadi dengan jawaban yang sangat-sangat luar biasa, jawaban yang sangat cerdas, sangat alkitabiah, dan tentunya jawaban Agatha memberkati kita sekalian. Nah, saudara dalam Tuhan, ada beberapa poin yang mereka bicarakan ya, di dalamnya tentang Yesus. Apakah Yesus ini layak jadi Tuhan atau tidak? Dan jawaban Agatha sangat-sangat luar biasa ya. Agatha menjelaskan bahwa Yesus berdiri sendiri. Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Yesus datang ya dan memproklamirkan kepada dunia bahwa dia adalah Allah yang datang dari sorga. Nah, jawaban ini sangat-sangat luar biasa sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Alkitab, bahwa Yesus sendiri datang ke dunia ini menyatakan diri sebagai yang ilahi, menyatakan diri sebagai Tuhan, dan membuktikan dirinya bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri dengan berbagai cara ya. Bahkan dia langsung mengatakan bahwa kalau dia adalah Allah itu sendiri ya,
ketika dia berkata kepada murid-muridnya bahwa apa yang murid-muridnya katakan itu benar, bahwa dia adalah Tuhan dan guru mereka. Dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 13, dan di dalam Injil Yohanes pasal 14 lebih jelas di sana Yesus memaparkan dirinya sebagai Tuhan, dia pemilik sorga, dia membawa orang-orang percaya kepadanya ke dalam sorga dan memberikan mereka hidup yang kekal, ya. Dan Yesus juga mengatakan dia jalan menuju sorga, tidak ada yang bisa masuk sorga kalau tidak melalui Yesus. Dan Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan ketika dia mengatakan dia dan Bapa adalah satu. Dia dan Bapa memiliki derajat yang sama. Dia dan Bapa memiliki derajat yang setara, ya. Jadi saudara Tuhan, ya, Yesus berkali-kali menunjukkan diri sebagai Tuhan, menunjukkan diri sebagai yang ilahi, dari kitab Matius sampai kitab dari Injil Matius sampai Injil Yohanes, dan juga di kitab-kitab lain Yesus menunjukkan diri sebagai yang ilahi. Nah, saudara dalam Tuhan, poin berikutnya yang mereka bahas tentang Alkitab dan Al-Quran, bahwa Al-Quran ini menurut Muslim yang di video tadi menyempurnakan kitab sebelumnya, yaitu Alkitab. Lalu menurut Agatha itu tidak masuk akal. Bagaimana, ya, Al-Quran bisa menyempurnakan Alkitab sementara Alkitab lebih dulu ada daripada Al-Quran, gitu loh. Agama Kristen lebih dulu ada daripada agama Islam, ya. Dan kalau kita melihat sejarah, ya agama Yahudi malah lebih dulu daripada agama Kristen dan agama Islam, ya. Dan tulisan-tulisan dalam kitab Perjanjian Lama sudah ribuan tahun ada, bahkan sebelum Yesus datang ke dunia ini. Hingga Yesus datang ke dunia ini, Yesus menggenapi apa yang tertulis tentang dia di dalam Perjanjian Lama. Dan Rasul-Rasul Yesus Kristus juga menulis kitab-kitab, ya, dan membuktikan kepada kita bahwa Alkitab lebih dulu ada daripada Al-Quran sendiri. Sehingga sesuatu yang tidak masuk di akal ketika seorang Muslim di video tadi mengatakan bahwa, ya, Al-Quran menyempurnakan daripada Alkitab. Lalu bagaimana menurut saudara, ya, apa tanggapan saudara tentang semua itu? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan dan komentar yang memberkati kita sekalian. Saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.